Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Indriani, NPM 2113022066. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Pendidikan Kepramukaan, yaitu menjelaskan makna dari Trisatya dan Dasadharma. Nah, yang pertama adalah makna dari Trisatya. Sebelumnya, Trisatya itu berasal dari dua kata, yaitu tri dan satya. Tri yang artinya tiga dan satya yang artinya janji. Jadi tri satya itu merupakan tiga janji. Yang pertama, makna dari Trisatya. Yang pertama adalah kita sebagai pramuka harus menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya, dan berkewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban terhadap Pancasila, yaitu dengan cara menghayati dan mengamalkannya. Kemudian makna dari Dasadharma. Dasadharma yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yaitu selalu taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita sebagai makhluk sosial harus menyayangi sesama manusia. Kita dapat melaksanakannya dengan cara apabila terdapat tetangga yang sakit, kita dapat menjenguknya. Itu menandakan bahwa kita saling peduli, kita berempati kepada tetangga kita. Dan kita juga harus cinta alam. Cinta alam di sini kita dapat melestarikan alam kita dapat menjaganya, kita dapat merawatnya. Kemudian yang ketiga adalah patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria di sini kita dapat melaksanakan dengan cara upacara dengan hikmat dan baik. Kemudian yang keempat adalah patuh dan suka bermusyawarah. Patuh, kita dapat mematuhi guru. Kita dapat mematuhi guru dengan cara selalu mengumpulkan tugas, selalu melaksanakan perintah-perintah dari guru. Selain itu juga kita harus patuh kepada kedua orang tua dan juga pembina. Bermusyawarah, patuh dan suka bermusyawarah. Nah, bermusyawarah di sini artinya kita harus bermusyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat. Sebelum kita memecahkan suatu permasalahan, ada baiknya kalau kita melaksanakan permusyawarahan, apalagi ini menyangkut orang banyak. Kemudian yang kelima adalah rela menolong dan tabah. Nah, kita di sini sebagai pramuka juga harus dapat membantu, saling membantu sesama manusia, rela menolong. Jadi kita harus rela dalam melakukan upaya menolong sesama manusia. Kemudian apabila kita mendapatkan musibah, juga kita harus tabah dan ikhlas dalam menjalaninya. Patuh yang keenam adalah patuh dan suka bermusyawarah. Maksud saya yang keenam adalah rajin, terampil, dan gembira. Nah, di sini kita sebagai pramuka juga harus rajin dalam diri kita sendiri maupun rajin di sekitar kita, dalam kehidupan kita, di lingkungan kita juga harus rajin. Terampil itu artinya adalah kreatif. Kita dapat mengembangkan ide dan gagasan kita untuk sekreatif mungkin. Sebisa mungkin kita mengeluarkan ide-ide cemerlang kita untuk kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan di masyarakat. Gembira itu ya, dalam setiap melaksanakan sesuatu kita juga harus gembira, dengan cara setiap melaksanakan sesuatu kita harus dengan ikhlas menjalaninya. Yang ketujuh adalah hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat berarti artinya kita harus bisa memanage uang dengan baik, tidak boros dan tidak menghambur-hamburkan uang, tidak terlalu bermewah-mewahan atau tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan sesuatu gitu. Nah, yang kedelapan adalah disiplin, berani, dan setia.
Disiplin di sini artinya selalu tepat waktu atau selalu menepati waktu yang telah disediakan. Misalnya kita memiliki suatu acara itu pada pukul 8.00 dan saat itu juga kita sudah harus berada di lokasi atau di acara tersebut. Nah, itu disebut dengan disiplin. Berani menyampaikan pendapat, itu juga bisa disebut dengan berani. Setia berarti bagaimana cara kita untuk selalu berada di tempat atau di gagasan kita yang pertama itu. Jadi ya setia pokoknya dalam segala hal itu kita juga harus setia. Yang ke-9 adalah bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kita dalam melaksanakan segala sesuatu kita harus dengan sungguh-sungguh menjalankannya, dan dapat dipercaya itu artinya tidak berbohong. Kemudian yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, di sini artinya adalah pramuka, tidak hanya pramuka, semua orang juga harus suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Perkataan maksudnya setiap kita berbicara dengan orang lain sebaik mungkin tidak menyakiti perasaannya. Jadi kita harus benar-benar dengan baik memilih kata yang pas untuk orang yang kita ajak berbicara. Demikian, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.